tolong dok, tolong anak saya dok, anak saya nggak meninggal, itu monitornya masih jalan, denyut jantungnya masih ada dokter, jangan dicabut gitu ya si Nining. Jadi si dokter ngomong, sabar ya bu, yang ikhlas gitu sih. Nah setelah itu si Nining ikhlas bawa bayinya pulang dan makamin. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah kelanjutan video terakhir, yaitu video tentang si Nining yang masuk ke rumah sakit. Nah, di video itu dia masih bingung nih, kenapa sosok bibinya itu sering ke rumah sakit. Tetapi hanya dia aja yang bisa ngelihat, tapi orang lain enggak. Makanya dia masih banyak tanda tanya nih di sini. Oke, gimana kelanjutan ceritanya? Check it out. Jadi si Nining itu di akhir cerita di video terakhir itu dia minta pindah kamar. Dia ngomong sama mertuanya dia bahwa dia ingin minta pindah kamar. Jadi mertuanya itu ngeiyain aja, ya udah kamu nggak apa-apa minta pindah kamar. Dipindahlah dia. Si Nining berpikir bahwa di kamar yang baru ini nggak bakalan ada gangguan. Tapi tenang dulu Fulgoso, ternyata di kamar yang ini lebih parah gangguannya. Oke, gangguan pertama. Jadi pada saat jam 4 sore adanya pasien masuk. Nah, pasien itu lagi sedang hamil. Jadi si Nining berusaha dengan ramah menyapa si pasien tersebut gitu. Jadi dia ngomong, ibu baru masuk ya? Jadi si ibunya ngejawab, iya saya baru masuk, rencananya besok mau disesar. Gitu ibunya. Oh, mau disesar. Nah, nggak lama dari situ si ibunya minta izin ke kamar mandi. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Gitu nih ibunya. Si Nining dengan ramahnya dia ngejawab, iya silahkan, hati-hati, di situ licin, di kamar mandinya licin, hati-hati. Ngomong gitu nih kan si Nining sama si mbaknya. Nah, mbaknya ke kamar mandi lah. Tapi lama kelamaan si Nining ini ngerasa, loh kok mbaknya lama di kamar mandi, nggak keluar gitu. Nining mulai khawatir sama pasien yang ada di kamar mandi itu. Dia mau nolong nih si pasien, tetapi nggak bisa karena si Nining sedang pakai urin bag. Jadi agak ribet nih dia mau ke kamar mandi. Nah, nggak lama dari situ datanglah si suster bawa pasien lagi ngedorong nih di kursi roda gitu. Dia langsung manggil nih si suster, sus bisa minta tolong nggak? Gitu si Nining. Iya, kenapa mbak? Kenapa bu? Kenapa bu? Ini coba cek kamar mandi. Gitu si Nining ya kan. Nah, si suster ngecek nih kamar mandi, tapi kamar mandi itu kosong. Nah, si Nining agak bingung nih karena orang yang dilihat yang masuk ke kamar mandi itu duduk di kursi roda yang sedang didorong sama si suster. Si suster itu baru masuk dengan si pasien itu, tapi dia udah ngeliat duluan pasien itu masuk ke kamar mandi. Dia mulai bingung, ya lah ini kayaknya pasien yang masuk kamar mandi tadi, kok dia baru masuk, gitu ya kan. Nah, si susternya nanya, ibu emang siapa yang masuk dalam kamar mandi situ? Si Nining gak mau jawab nih, karena kenapa? Dia udah merasa ketakutan. Dia agak bingung dan ketakutan gitu pokoknya. Nah, si pasien ini nyapa si Nining, nanya, udah lama mbak di sini? Si Nining diam aja, nggak mau ngomong sama si pasien yang tadi. Karena kenapa? Dia mulai agak trauma nih dengan pasien yang diajak ngomong, jangan sampai hilang lagi gitu. Nah, pada keesokan harinya tibalah saatnya si pasien itu dibawa untuk disesar. Jadi dibawa nih, berkemas-kemas lah suaminya gitu.
Nah jadi dikemasin barang-barangnya, tapi nggak dibawa sama suaminya, dirapiin di situ aja karena mau disesar ya kan, dirapiin di ruangan itu, tapi udah dikemasin gitu. Nah jadi si suaminya ngomong sama si Mbak Nining, Mbak titip ya barang-barangnya, kita mau pergi ke ini dulu, ke ruangan sesar gitu suaminya. Iya nggak apa-apa, saya akan jaga, nanti saya jaga gitu, nggak apa-apa mas. Jadi pergilah mereka. Lama dari situ masuklah bapak-bapak bersama anak kecil. Jadi dia pamitan nih sama si Mbak Nining, Mbak mohon izin mau ngambil barang yang dititip tadi. Oh iya Pak silahkan. Emang kenapa Pak, kok barangnya udah diambil, udah selesai ya sesarnya, gitu si Mbak Nining. Terus si bapaknya ngejawab, oh itu anak saya yang tadi disesar, dia meninggal dunia Mbak, gitu karena tensinya tinggi, dia sampai 200 tensinya, jadi dia nggak bertahan gitu si bapaknya. Terus si Mbak Nining langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejadian yang aneh di dalam ruangan baru si Nining itu bukan hanya sekali, tapi kejadian yang paling ekstrim, kejadian yang tadi dia bisa ngelihat pasien dan pasiennya itu masuk lagi, dan ternyata itu bukan yang ke kamar mandi, itu bukan pasien yang sebenarnya, itu adalah kejadian yang paling ekstrim. Nah kejadian yang banyak dia dengar itu orang yang nangis, tertawa, bahkan ada suster yang bisa tembus horden. Ngeri banget sih. Jadi si Nining itu maksa untuk keluar, jadi bilang sama si dokter, dok saya harus pulang karena saya nggak tahan di sini, saya stres di sini, ngomong gitu sama si dokternya. Tapi si dokter ngejawab, jangan dulu Bu, karena kondisinya ibu itu masih lemah, belum memungkinkan untuk pulang, si dokternya jawab gitu. Tapi karena si Nining udah bener-bener nggak tahan, jadi dia memaksakan tetap harus pulang. Jadi kondisi yang selanjutnya akan terjadi itu diserahkan sama si Nining. Jadi dokter udah, karena pasien udah ini maksa pulang, ya udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya udah ditahan ya kan sama dokternya, tapi dia tetap maksa, ya udah diizinin gitu. Pada saat 2 minggu keluar dari rumah sakit, alhamdulillah anaknya si Nining ikut dikeluarin dari rumah sakit karena kondisinya udah memungkinkan untuk keluar rumah sakit. Nah nggak lama dari situ tiba-tiba sepupunya si Nining itu datang bawa kue gitu. Jadi si Nining nanya, ini kue dari mana? Nah kecoplosanlah sepupunya ini, dia ngomong, oh ini kue dari 40 harinya si Bibi gitu. Si kakak sepupunya ini, Bibi kenapa gitu, Bibi udah meninggal nih. Oh si Nining langsung kaget, langsung kepikiran, pantesan saya selalu ngeliat Bibi di rumah sakit nemenin saya, ternyata dia udah meninggal. Mungkin dia ngerasa kasihan kali lihat saya sendiri di situ nggak ada yang temenin, makanya dia datengin. Jadi dia perasaannya si Nining tuh kayak gitu, pantesan dia sering gitu datang. Nah nggak lama dari situ ternyata anaknya si Nining itu tiba-tiba sesak nafas, maka dilarikanlah ke rumah sakit. Nah pada saat jam 1 malam saya mimpi bibinya dia. Jadi dia itu, bibinya itu lagi gendong anaknya si Nining, terus dia lagi digendong-gendong gitu. Nah si bibinya ngomong, Ning saya bawa anak kamu aja ya, gitu si bibinya. Dia langsung teriak nih si Nining, jangan, gitu. Dia langsung kaget, bangun si Nining. Nah suaminya nanya, kenapa, ada apa, kok kamu ini teriak? Enggak kenapa-napa gitu. Nah ini kan jam 1 malam ya kan. Tiba-tiba kondisi anaknya si Nining itu kritis. Ntar jam 4 pagi dokter nyamperin si Nining, ngomong,
Bu, ini adek mau kita pasangin ini ya selang di mulutnya, ngomong gitu si dokter. Jadi si Nining nggak terima, nggak mau. Nggak dok, nggak usah, saya nggak akan bakalan tanda tangan. Dia langsung ngobrol nih sama suaminya, kamu jangan tanda tangan apa-apa ya, saya nggak ingin si Dede pakai selang di mulutnya, gitu. Jadi si dokter nggak pasangin ya kan, tapi masih dalam kondisi kritis, tetap kritis gitu. Dokter mau nolong pasangin selang di mulutnya dia, tapi si Nining nggak mau. Sekitar jam 5 subuh ibunya si Nining itu telepon. Jadi dia tanya, ini gimana keadaannya si Dede? Si Nining jawab, si Dede lagi kritis bu, ini gimana bu? Nah ibunya jawab, kamu bacain selawat di telinganya dia dan ngomong kalau kamu tuh udah ikhlas, kasihan Dede. Ternyata si Nining ngelakuin hal itu jam 5 subuh nih ya kan, ngelakuin, dia bisikin syahadat di telinganya si Dede dan ngomong kalau dia udah ikhlas. Sekitar jam 5:10 si Dede dinyatakan meninggal dunia. Di situ hatinya si Nining itu bener-bener hancur. Itu monitornya masih jalan dong, anak saya belum meninggal, tolong anak saya dong, anak saya nggak meninggal. Itu monitornya masih jalan, denyut jantungnya masih ada, dokter jangan dicabut gitu ya si Nining. Jadi si dokter ngomong, sabar ya bu, ikhlas gitu. Setelah itu si Nining ikhlas bawa bayinya pulang dan makamin. Setelah kejadian itu setahun kemudian, ibu mertua dan mertuanya itu menyusul meninggal dunia. Jadi keduanya itu meninggal dunia dan suaminya itu makin dia itu main perempuan, main game gitu. Nah, karena merasa mentalnya nggak baik-baik aja, dia memutuskan untuk menjadi seorang TKW. Jadi dia itu kerja ke luar negeri dan meninggalkan Indonesia. Kebayang sih gimana di posisinya dia, downnya itu seperti apa gitu. Yang sabar Mbak Nining. Oke, begitu ceritanya. Sebenarnya dia itu taruh foto makamnya anaknya dia sama foto lagi dia diinfus. Sebenarnya dia posting ya kan, tapi demi kenyamanan keluarga saya nggak ikut posting di video ini, mohon maaf. Oke, sekian dulu ceritanya. Aduh, agak mengharu biru saya nih pas anaknya meninggal. Sekian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.